wabarakatuh. Solih-solihah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga solih-solihah selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di hari Jumat yang penuh berkah ini dalam belajar sirah. Sirah kita kali ini akan melanjutkan sirah kita yang kemarin. Akan tetapi sebelum Ustazah lanjutkan, kali ini Ustazah punya satu pertanyaan. Siap-siap ya. Oke, dengarkan pertanyaannya dari Ustazah. Apa yang terjadi di keluarga Ibunda Halimah ketika dia membawa bayi Muhammad kecil ke dalam keluarganya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Keluarga Ibunda Halimah mendapat banyak keberkahan. Jadi, Ibunda Halimah setelah membawa bayi Muhammad kecil, keluarganya selalu diliputi keberkahan yang melimpah. Oke, terima kasih banyak solih-solihah. Ustazah akan melanjutkan cerita kita yang kemarin. Dengarkan ya. Muhammad kecil diasuh oleh Ibunda Halimah selama 2 tahun. Jadi, bayi Muhammad itu dalam pengasuhan Ibunda Halimah selama 2 tahun. Lama atau sebentar itu teman-teman? Lama teman-teman. Jadi sampai umur 2 tahun bayi Muhammad kecil diasuh dan diberi ASI oleh Ibunda Halimah. Tibalah saatnya pada usia 2 tahun, maka bayi Muhammad kecil yang sudah tumbuh lebih besar, nah itu dikembalikan kepada Ibunda Aminah. Diantarkan, dikembalikan kepada ibunya. Apa yang terjadi dengan ibunya? Ibunya sangat senang sekali. Ibunya sangat terharu sekali begitu melihat pertumbuhan putranya, putra tercintanya ternyata tumbuh sehat dan sangat menggemaskan, tumbuh kuat. Jadi bayi Muhammad kecil itu tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan kuat, yang membuat Ibu Aminah dan keluarganya sangat senang sekali. Akhirnya digendonglah siapa? Muhammad yang berumur 2 tahun oleh Ibunda Aminah. Terus Ibunda Aminah bertanya kepada Ibunda Halimah dan suaminya, apa yang dapat saya berikan untuk membalas kebaikan kalian yang sudah merawat anak saya? Akhirnya Ibunda Halimah dan juga suaminya saling memandang. Akhirnya dia menjawab, sekiranya Muhammad itu engkau titipkan lagi kepadaku, aku sangat senang sekali. Akhirnya Ibu Aminah bagaimana perasaannya? Hah, kan baru kembali anak saya, masa mau saya berikan lagi? Gitu. Ibunda Aminah sangat terkejut. Akan tetapi datanglah kakeknya. Siapakah kakeknya? Iya, Abdul Muthalib. Sang kakek datang. Akhirnya sang kakek memberi masukan, memberi saran. Gak apa-apa, Muhammad kita titipkan lagi, biar dia nanti bisa belajar bahasa yang fasih, yang benar. Begitu. Akhirnya Ibunda Aminah meminta waktu untuk beberapa hari mengasuh Muhammad untuk melepas rindu. Jadi pada saat itu juga bertepatan di kotanya Ibu Aminah dan kakek ini sedang ada wabah yang bisa sangat membahayakan Muhammad kecil. Akhirnya makanya sang kakek tadi apa? Menyarankan agar Muhammad yang kecil tadi dibawa lagi ke desanya Ibu Halimah supaya aman, supaya tidak terkena penyakit dan supaya nanti juga bisa berbahasa dengan fasih. Oke, maka setelah beberapa hari Ibunda Halimah menjemput lagi Muhammad
ikutlah Muhammad kecil dibawa lagi ke desa. Akan tetapi ada peristiwa luar biasa yang terjadi. Apa itu? Dengarkan ya Sony. Pada usia yang masih anak-anak, yang masih kecil, pada saat itu Muhammad yang baru berusia 3 tahunan lebih itu ikut teman-temannya, ikut putra-putranya Ibunda Halimah untuk mengembala kambing, untuk mengembala domba-dombanya. Akhirnya apa yang terjadi? Pada suatu peristiwa itu terjadilah Muhammad kecil ini dibawa oleh seorang laki-laki yang berjubah putih. Akhirnya salah satu putranya Ibunda Halimah itu lari ketakutan. Dia melaporkan kepada ibunya. Ibu, sambil nangis. Dia sedih dan ketakutan. Ada apa nak? Ada apa? Tolong katakan, ada apa? Ibu, saudaraku Muhammad diculik sama orang yang berbaju putih. Dia dibaringkan, terus perutnya dibedah. Dia dibolak-balik. Dengan mendengar kabar itu dari putranya, Ibunda Halimah dan suaminya kaget. Dia terkejut. Akhirnya Ibunda Halimah dan suaminya lari ke padang rumput yang tadi tempat untuk mengembala kambingnya. Akhirnya ketemulah sama Muhammad yang sendirian di bawah pohon dengan wajah yang pucat pasi. Maka Ibunda Halimah mendekati Muhammad. Wahai anakku, apa yang terjadi padamu? Akhirnya Muhammad menjawab, Ibu, aku tidak tahu. Aku dibawa orang yang berjubah putih. Perutku dibelah. Dan dia mencari sesuatu dari dalam perutku. Tapi aku tidak tahu mereka mencari apa. Akhirnya dipeluklah Muhammad sama Ibunda Halimah. Ibunda Halimah dengan rasa ketakutan memeluk Muhammad kecil tadi. Akhirnya diajak pulang. Setelah sampai di rumah, Ibunda Halimah masih dengan rasa ketakutannya. Dia takut. Dia bilang kepada suaminya, wahai ayahanda, bagaimana ini? Wahai suamiku, apa yang terjadi sebenarnya dengan Muhammad ini, dengan anak ini? Sesungguhnya aku takut kalau anak ini digoda oleh jin atau setan. Akhirnya mereka kebingungan. Setelah itu mereka berpikir mencari jalan keluar. Bagaimana ini? Setelah peristiwa itu mereka sangat ketakutan. Jangan-jangan Muhammad ini digoda oleh jin. Akhirnya mereka sepakat untuk mengembalikan Muhammad lagi kepada ibunya. Jadi akhirnya Muhammad dibawa lagi ke kota, ikut Ibunda Aminah dan juga kakeknya. Jadi bersama keluarganya. Karena saking ketakutannya, karena tadi terjadi peristiwa yang sangat menakutkan. Oke, teman-teman, ada yang tahu siapa yang menculik Muhammad kecil tadi dan yang membelah dadanya atau perutnya tadi? Siapa ya? Ada yang tahu? Iya, dia adalah malaikat Jibril, teman-teman. Ternyata Muhammad kecil tadi dibawa oleh malaikat Jibril. Terus kenapa ya perutnya atau dadanya itu dibelah? Dibelah itu kan ke dokter, enggak. Tapi ini malaikat membelah langsung perutnya Muhammad, dadanya ini. Kira-kira dicari apanya, teman-teman? Malaikat Jibril mencuci hatinya. Hatinya diambil, dicuci dengan air Zam-Zam. Jadi Muhammad kecil ini hatinya sangat bersih, karena beliau adalah suatu hari nanti akan menjadi orang yang paling mulia di bumi ini, menjadi panutan kita semua. Jadi dia dibersihkan, dia menjadi
maksum, jadi orang yang suci. Dia nggak ada sedikit pun di hatinya ada rasa kotor atau rasa dengki, hasud, atau rasa yang tidak solid. Jadi Muhammad itu hatinya bersih karena sudah